Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Detru TV Channel. Alhamdulillah hari ini Detru TV ini diberikan hidayah keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dikirimkan orang-orang soleh dan ganteng-ganteng ke studio Detru TV ini. Amin. Kita sambut dari sebelah kanan saya Sambit. Dimas. Nah, Namanya ada orangnya mana? Dimas Casanova. Soalnya bingungnya banyak. Bandnya banyak. Ada Ukrowi. Nanti dia cerita sendiri ya. Iyalah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Masalah. Jangan Ustaz lah, tapi aminkan aja Aminkan lah ya. saja. Amin. Dan satu lagi yang viral hari ini. Nah, hari ini dari 23 Studio Kurdi Ivan Abu Ibrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Gimana kabarnya 23 Studio? Alhamdulillah lancar, berjalan lancar. Tapi saya lihat ini subhanallah kontennya terus-terusan bermanfaat. Yang penting istiqomah ya. Istiqomah juga ya. Nah ini nih tidak lama lagi kita tanya nih. Ini kangen sekali berapa tahun ya? Waduh, zaman saya masih di Kopo ya. Waktu di Kopo kan? Inilah ya, ketemu tuh. Terus ketemu lagi sekarang. Nah sekarang kesibukan di mana sih? Sekarang kesibukan di rumah aja. Di rumah saja. Lagi di rumah kan sama kantor. Ah sama kantor. Emang kantornya di mana, Dim? Kantornya Allah. Kantornya di mana? Kantornya di Allah. Jawab. Gimana Allah aja ngasih jawabnya di mana? Hese jawabannya eta mah. Jadi kayak apa jualan makanan, apa rumah makan atau apa? Itu sampingan. sampingan. Yang sebenarnya ini kerjanya sama Allah. Susah Mengajak manusia taat pada Allah. Wah. Kalau nanya kantor di mana? Di Allah geus hese dibantah eta hese. Guys, tingkat keimanan nggak sih? Di kolam langit lah ya. Nah ini nih kita sebelum ke awal-awal Dimas nih ya, Ya. boleh nanti dari 2-3 studio juga bertanya ya. 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 Ini sekarang ini nih kemarin saya lihat ini Kang Dimas ini aktif di Ukhrawi Project Ya, di betul. lagu-lagu religi. Gimana Ya. sih ceritanya? Itu awalnya itu sampai Ukhrawi terbentuk dan sampai sekarang. Awalnya ketemu Kang Ivan itu kan dulu memang satu lingkungan musisi ya. Satu lingkungan Ngaji musisi. dong. Enggak awalnya. Oh, awalnya ya. Awalnya musisi. Pertama kenal sama Ivan itu kan dari band dari panggung ke panggung kayak gitulah gitu. Terus kemudian Ivan ini ngajak saya untuk kolaborasi sama Ustadz dari Sulaiman. Ustadz dari Sulaiman. Tuh, dia yang membawa dulunya saya. Betrayer itu ya. Nah, benar. Di Antapani terus akhirnya ketemu-ketemu barulah di situ menggagaskan lagu religi gitu. Dari situlah ikut-ikutlah saya sama Kang Ivan ikut-ikut sama beliau tour gitu kan keluar kota sampai Luar bahkan Jawa dong, luar Jawa. ya keluar kota, keluar pulau lah sampai Luar akhirnya pulau, ya. ke Berarti Malaysia. virusnya itu Ivan Abu Ibrahim gitu. Ini yang mengajak saya ke lingkungan soleh. Oh gitu. Tapi belum. Tapi sayanya belum soleh wae eta kumaha. Tapi belum Ukhrawi itu teh. Belum. Masih jauh lah Krowi. Pertama diajak kemana? Ustadz Ivan. Kalau nggak salah ke Palu deh ya. Palu, di Jadi, Palu. Oh Sulawesi tetangga saya dong. jadi Ustadz dari Sulaiman kan suka musik juga dia. Ya. Dia berdakwah lewat musik dan saya ikut dakwah lewat musik. Jadi Derry lah yang ceramah yang dakwanya saya diselingi lagu gitu. Selingi lagu. Derry itu suka bikin lagu-lagu religi. Nah, jadi saya ngiringi. Kehidupan ini Itu salah seperti pasti duet juga ya sama Dimas berarti ya. Itu Oh salah itu sebelum satunya. ada Ukhrawi ya. Sebelum. Guys berarti kita cerita dulu nih Jadi sebelum ada Ukhrawi. flashback dulu lah nya setik lah. Setelah itu terus baru awalnya terbentuk Ukhrawi lagi, terus kita ketemu lagi di salah satu majelis. Jadi ada teman kita yang bikin majelis musik mengaji. Situlah gabung sering intens lagi ketemu sama Ivan. Terus barulah ngobrol-ngobrol. Yuk kita bikin project tapi lagu-lagunya yang religi gitu. Oh berarti Ukhrawi Project ini awalnya dari majelis musisi mengaji. Ya. Alhamdulillah Untuk saya terpilih. untuk bareng-barengan ketika bareng mengamalkan agama ketika udah lama juga udah ya. lama juga ya. Wah 2012 mungkin ayah. Sekitar ya. Sekitar ya 2012. Nah itu bisa terbentuk sampai 4 orang gini gimana sih awalnya? Ini Aipan berarti itu. Ini jawaban. jadi Ukhrawi itu yang Dimas itu. Baik dengan namanya bersambungan. Nggak ya. Jadi ya dari satu majelis itu kan dulu Setiap karbu dulunya.
dulu mengaji tiap hari Rabu di Cijerah. Di rumah siapa itu? Di rumah Haji Irwan namanya. Ya, dia amirnya ya. Gagas Irwan juga. ya, alhamdulillah ya, soleh sekali ya. Kalau waktu jadi musisinya congkak dia kan. Ya, yang tahu mah tahu lah ya. Gelagat-gelagatnya mah ya. Buat yang tahu. Gimana terus? Ya jadi karena tiap hari Rabu ketemu ya yang diobrolin kan tahu sendirilah yang namanya ngaji pasti kebesaran Allah ya. Jarang gitu sama yang dulu kalau saya gitu ngobrol-ngobrol sama teman-teman band kan ngobrolnya teh ya arol ngidur sampai ngobrol mabok sampai kang ngerencanakeun naon ngaiwan. Ayeuna insyaallah ketemu anak-anak majelis anak-anak jemaah ini. Berarti kalau sebutannya anak-anak berarti dia tua. Itu bahasa gaul dong saya. Gitu ya, oke. Bukan tua lah, dituakan. Jadi Ukrawi ini ada 4 orang. 4 orang. Ya, ada Dimas di vokal. Ada Andri di bass. Oh, Andri yang ganteng itu. Andri. Kebetulan dia nggak bisa datang sama Yopi juga. Yopi main sintenya. Enggak, bukan dia tuh pemain bass. Dia pemain bass juga, cuman kalau pas di Ukrawi karena saya yang butuh. Oh, gimana kebutuhannya? Kebutuhannya sinte, dia pegang sequencer kan. Kalau manggung sequencer. Jadi Yopi akhirnya ke sinte, saya ke piano atau keyboard, dan saya yang banyak ciptain lagunya. Masya Allah. Ini pertama yang dikarang lagu oleh Uhrawi. Yang kan Ivan berarti cocoknya sama Dimas ini pasti satu lagu dulu kan, nggak 4 lagu kan ya? Benar kan? Ya, satu lagu. Lagunya apa tuh Dimas? Waktu pertama dikasih oleh A Ivan. Awal tuh Rindu Firmanmu. Nah itu. Rindu Firmanmu. Awal itu Dim. Rinduku akan firman. Aduh, saya tergeser. Liriknya boleh cerita lah, pasti udah tahu boleh. lah. Gimana nih kan ini tentang apa? kan sebelum ada apa cahaya sebelum apa itu kan pasti Rindu Firmanmu. Nah, ini pasti historinya lebih tinggi kan ya? Sebetulnya gini kan, kalau masalah lirik harusnya lebih ke orang yang berkompeten, yaitu yang menciptakan ya. Ivan lah. Silakan. Ivan gimana ceritanya itu? Kita ini asap tuding-tuding. Emang saya bener ya? saya mau tuding. Bener dong ngaranga. Iya begitu. Ceritanya intinya tentang tobat. Jadi, Tobatnya seseorang. Tobat aja yang dulunya saya tidak mengenal. Kalau kenal Allah ya kenal ya. Jadi Kena agama lah. jauh lah ya, jauh karena sholat baheula gitunya. Ingat Mau di masjid bu? mau ke masjid kan lah, boro-boro gitu. Nah, terusin lah sama Dimas lah. Saya nggak kuat kalau cerita lagu ini liriknya, aduh. Karena saya kan udah pernah cerita ke Dimas, jadi tolong sampaikan Ya udah. lah. Jadi Gitu. saya Satu ayat. bener. Saya mewakili Kang Ivan. Jadi ceritanya itu kan Rindu Firmanmu itu seorang hamba yang rindu akan kan manusia itu punya ada hak dan kewajiban ya. Nah, jadi kewajiban kita terkadang yang suka dilupakan gitu. Hak aja terus yang minta sama Allah teh. Hak-haknya aja terus, tapi kewajiban kita sama Allah itu terkadang suka banyak lupanya gitu, banyak diabaikan. Aduh, soleh gini ya, udah mah kita namu disuguhan. buat pembantu. Jazakallah khairan katsira. Oh, terima kasih Oti. Lagi nggak mau ke kamera katanya. Oh iya. Makasih Oti. Ya terusin. Terusin aja ini teh atau udahan? Udah. Terusin, jadi lirik itu gimana? Jadi ya itu tadi terkadang seorang hamba itu lupa akan kewajiban kita kepada Allah gitu kan, hanya minta hak-hak gitu. Di suatu momen si hamba ini tuh rindu gitu dengan kebesaran, dengan firman-Nya Allah gitu kan, dan ingin kembali lagi menuju jalan yang benar gitu. Dan ingat-ingat dosa-dosa yang dulu pernah dilakukan. Lagu itu isinya itu ya. Masya Allah. Ini saya teringat riwayat bagaimana Umar bin Khattab pertama masuk Islam. Beliau ini ketika itu ingin membunuh Nabi. Ya. Tapi ketika perjalanan mau ke rumah Nabi, ada temannya kan. Kamu apa urus-urus Muhammad katanya. Kamu itu adik kamu saja itu sudah masuk Islam. Wah, marah sekali. Akhirnya datang, dan terjadilah kan sampai dibanting kan adiknya itu kan. Ketika di rumah itu bersama suaminya. Adiknya perempuan ya. Perempuan Fatimah kan. Fatimah ini dibanting. Tapi ketika itu semuanya suaminya dibanting semua sampai berdarah.
Nah, ini pas ketika Umar melihat satu kertas, apa orang mau zaman ini kertas, dia mau pegang itu, wah Fatimah marah sekali, jangan sentuh itu, jangan sentuh, itu adalah firman-Nya Allah, itu bukan ini, kamu harus mandi dulu katanya. Karena kotor. Tapi dia ini tertarik sekali ingin melihat itu, akhirnya dia mandi, keparahannya mereda. Maka ketika pertama Umar bin Khattab membaca itu Toha, nah disitulah begitu hebatnya ya, seseorang yang tidak tahu Al-Quran saja, ketika dia pertama melihat ini, apa yang diucapkan Umar bin Khattab? Ini bukan buatan manusia. Makanya saya ini subhanallah ya, seorang Ivan Abu Ibrahim yang dulunya Gypsy Camp ya, Gypsy Camp, tapi subhanallah asbab karena beliau ini mendapatkan hidayah dari Allah, akhirnya rindu atas firman-firman, rindu kan? Ya, rindu kan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kan rindu itu teh. Sementara itu waktu dulunya, punten ini mah bukan sok tahu. Iya, enggak apa-apa. Beliau ini merasa terganggu dengan lafaz itu kan? Betul. Benar kan? Malah ada geus adan deui euy. Kadang kalau ada teman gitu yang ngajak sholat, padahal ngajak jumatan, saya pernah kesel. Mana mah nafsi urusan batur. Atau misalkan pertama sholat aja cie bahkan pernah begini, Van ayo jumatan, udah pernah saya ya bener bahasa heuli padahal itu dulu ya itu mah teman-teman ya itu ya. Jadi ini bukan cerita aib, tapi ini bagaimana Karguzari menceritakan tentang kita ini agar semuanya itu jangan lakukan itu. Betul. Kan. Itu jadi kalau misalkan saya berarti masih melakukan yang ucapan yang dikatakan oleh Kang Ivan sama Kang Dimas, berarti saya juga masih bisa bertobat. Nah, itulah istilahnya mungkin gitu ya Pak Dimas ya. Betul. Terus setelah itu kan berarti langsung di-take lagu itu atau gimana? Langsung, ini mah punya sistem kebuat aja. Memang cepat aja, jadi proses semua di rumah. Di rumah Ivan, di 23 Studio ya. Jangan lupa 23 Studio TV 23 Studio Channel. Insya Allah like, share, and subscribe. Ya, jadi di sana ada home recording lah ya, kecil-kecilan sih sebenarnya, asal bisa ngerekam, kualitas juga ya tidak begitu. Buat pribadi lah ya. Buat pribadi. Tapi ini salah satu hidayah juga. Jadi seseorang yang imannya bagus ini selalu merendah terus, itu bagus. Tapi ini sesungguhnya emang segitu-gitunya alat saya. Jadi ada komputer, ada sound card, ada mikrofon. Dan jangan lupa ada juga rekening juga. Ada kopi. Tapi ngomongin masalah tadi Kang Dela, kenapa buru-buru gitu ya? Jawaban Ayupan waktu itu saya ingat sangat mengena sekali. Jadi gini, saya memang masih berpikiran, tuh bisa karya mah kudu dipikirin bener-bener gitunya, karena masih ada perfeksionis musisi lah gitunya. Tapi jawaban Ayupan gini, kan ngurus sama Allah we urang mah. Karena ini mah bukan untuk komersil gitu kan, niatnya bukan untuk komersil, jadi tek we heula sajadina kumaha we gitu. Allah yang ngatur eta. Ivan mah sok. Jadi kan itu bedanya sama pop. Saya juga dulu pernah rekaman juga kan, pernah bikin lagu pop. Ya memang begitu. Amun teu harus serius banget, harus proses juga udah berapa lama gitu ya. Lagu Gypsy kan aja lama banget bikin satu lagu aja. Asa terjadi dah sampai bahasa kalau salah ngejeun lagu mah kan gitu. Banyak kepala teh yang kieu rapna ya Kak. Kalau ini enggak, memang mengalir aja, jebred aja, sok aja nanti kita mah hanya berikhtiar aja, gembreng rekam, nanti Allah yang memutuskan gitu. Allah. Dan pada akhirnya ya sampai bisa mixing, mastering, ya alhamdulillah. Jadi video klipnya ada juga ya, meskipun masih foto dulu ya. Ya, tidak terlalu buruk lah, aman-aman, dan bisa di udah standarisasi untuk kualitas musik internasional juga. Indonesia ya, nggak tahu internasional. Terlokal. Jadi didaftar di ini HCI platform. Platform di digital, mana? Musik digital. Musik digital ya. Bisa di setel di Juke, Spotify dan lain-lain lah banyak. Kalau di Radio Mara?
Radio Oh, belum ya? Belum. Paling nanti ada radio The Truth nanti. Nah ini Kang Dimas, ini pertanyaan Wah, kayaknya ada. sama ya. Jadi kan yang mengarang lagu ini kan Aifan. Aifan kan awal. Nah didinya ngomongna AA. Aifan kan karena saya di Dek sebelah Dimas. Kan kita mas antrakan. Nah maksudnya tuh gini, otomatis kan Dimas setelah dikasih tahu Aifan kan terus masuknya juga mas gimana kamu aja, yang penting soul kamu kan gitu kan, yang penting nadanya jangan terlalu jauh kan gitu kan. Nah berarti ada not pertama kan, dan nggak mungkin ini pertamanya rindu, mungkin bahwa kumaha. Nah yang tahu hanya Ivan dan Allah Subhanahu Wa Taala. Bener. Nah sekarang kita coba awalnya kumaha sih rindu firmanmu bari gitar cing. Not nate kumaha kan ya, not yang pertama gimana yang itu teh yang pertama. Ini kita Main di mana lupa lagi. Nah, baheulana kumaha sancan nada ku Dimas. Sebenarnya Jujur. Sebenarnya gaya dulu saya nyanyi. Nah, gaya ini gimana? Nah, nyanyi itu suaranya itu goreng patut bisa. jadi benar-benar kacau lah. Cuman Dimas ini pinter, jadi bisa ngebaca gitu, bisa ngebaca kahayang saya. Ya, Gitu. itu kan yang sesuatu kan. Berarti saya yakin nada pertama bukan gitu kan? So, bener kan? Maksudnya lebih ke ketepatan nadanya, misalkan Dimas main di do-nya di G misalkan. Nah, Aipan dulu waktu bikin guide-nya di F atau di mana gitu. Tapi jujur di bait pertama sampai ref nggak akan mungkin sama dengan kan coba gara Dimas yang refnya. Cuma di baheulana pasti lain. Kemana orangnya poe. Rinduku akan firman-Mu lembut jiwamu. Hup, sakitu. Tah, Ivan dulu gimana? Rapna gitu teh geus kitu atau encan? Untuk itu kan orang era nyanyina goreng. Ini pasti not aya nu berbeda. Siga si Ewong ngajian lagu Promise gitu kan. Terus ngajian naon eta? Ternyata awalnya lain gitu. Emang Ya, beda. Emang kan tadi di pertama. Dimas tuh kan Dimas akhirnya rinduku akan firman-Mu. Begitu ya. Kalau saya rinduku akan firman-Mu. Nah, gitu. Nah, beda-beda tipis Beda lah. tipisnya. Jadi pertamanya kamu beda ya pertamanya. Beda. Ya. Beda dasar gitu lah. Ya. Ada dasar. Tapi ini seberapa lama sih Ivan Abu Ibrahim ini mengarang lagu itu? Seberapa lama kan ada yang kecepatannya satu hari atau gimana atau satu bulan? Saya nggak tahu ya. Ini cepet banget ini. Sehari tahun loh. Tahu sehari tahun tuh apa ya bahasa Indonesia? Berarti kan udah jadi lagu itu langsung telepon Dimas. Iya. Oh bener kan langsung telepon. Dia ngasih dulu voice note. Oh voice note. Voice note dulu ya. Diam. Tag nanti di rumah dengerin liriknya ini. Oh ya gitu. Ya kebayang. Berarti gitu. memang. Oh kalau lirik ada semingguan lah kalau lirik. Kalau lirik Kalau note chord sama note itu cepat banget, udah sehari aja. ini terus awalnya kan semangat pasti semua kan sampai jadi semua sampai Kak saya lihat ini apa ada acara apa dipromoin semuanya itu kan untuk bagaimana manusia ini taat pada Allah, benar nggak? Ajib. Tapi sekarang tetapkan semangatnya masih gitu ya, amin ya. Insyaallah gitu ya. Nanti kita saksikan juga, jangan lupa like, share, and subscribe Ukhrawi Project, ada channelnya di sana ya. Nah itu di sana ada Dimas komplit, ada komplitnya juga Ivan Abu Ibrahim sebagai 23 studio, dan ada Yopi dan Andri Kurniawan si ganteng. Ya, kita saksikan ya. Ini nih lagu yang akan dibawakan oleh Ukhrawi Project berjudul Cahaya ya. Tapi ini nanti Ukhrawi Project komplitnya nanti kita sekarang lagi bicara tentang Dimas. Nah, masih banyak lagi. Oke, kita saksikan dan dengarkan dan nikmati lagu Cahaya dari versi akustik dan Pianika 23 Studio. Dari arsy Tuhan menurunkannya, terpancar bintang-bintang yang terang.
Boleh. Titik sinar cahaya di atas cahaya, kau pandukan arahku, hidupku sampai habiskan umurku. Tutur kata yang lembut dan santun, tiada lagi kitab yang lain. Sungguh kesucianmu tak akan pernah hilang oleh yang lain. Limpahkanlah hidayahmu di jalan yang lurus. Titik sinar cahaya di atas. Apa berhenti capek? Kan belum atau nanti. Titik sinar cahaya di atas cahaya, kau pandukan arahku, hidupku sampai habiskan umurku. Tutur kata yang lembut dan santun, tiada lagi kitab yang lain. Oh, sungguh kesucianmu tak akan pernah hilang oleh yang lain. Limpahkanlah, oh hidayahmu di jalan yang lurus. Oh, di jalan yang lurus. Oh, oh, di jalan yang lurus. Oh, oh, di jalan yang lurus. Dimas Ivan dari Ukhrawi Project dengan lagu Cahaya.